Oke, sekali lagi selamat datang di webinar Study Abroad 101 with NIEC with Claudia. Dan ini adalah salah satu program dari Jet Center English Club. Jadi Jet Center itu adalah Jogja English Training Center. Adalah salah satu kursus bahasa Inggris yang ada di Jogja. Nah, Jet Center sendiri ini juga menyediakan banyak sekali program ya, dari program kelas dari kayak Kids, Teens, General English, dan also ada Speak Up classes, dan juga ada TOEFL and also IELTS preparation. Dan di sini juga ada banyak sekali program menarik yang dimana adalah programnya itu adalah ada English Camp, English mini trip, English cycling, dan pastinya juga kita akan ada satu komunitas di Jogja English Training Center itu sendiri yang bernama English Club itu sendiri. Ya, jadi English Club ini adalah salah satu komunitas yang menampung nggak cuma student aja, tapi bagi khalayak umum yang pengen banget bisa ngobrol bahasa Inggris, pengen mendapatkan teman baru, dan juga mendapatkan teman baru dan belajar ngomong bahasa Inggris sama-sama. Nah, di sini juga ini adalah event kedua kami setelah sekian lama vakum, yang dimana ini adalah webinar untuk mendapatkan tips and trick bagaimana untuk persiapan untuk studi abroad. Oke. Dan sebelum kita mulai, saya akan menyambut Mr. Yo. Halo Mr. Yo. Hello Mr. Anthony, Mas Ogi, and everyone. Good evening. Yeah, so Mr. Yo is one of the general manager in the Jogja English Training Center. Mr. Do you want to say something before we are going to start with this webinar? Well, of course, first I would like to say thank you for all of you, and then honorable for Mr. Anthony and Mas Ogi. Thank you so much for your efforts since morning up to 9, I think, right? And then also for NIEC Indonesia, our beloved friend. Thank you so much for regard to Pak Hari, yeah. This morning he texted me to support us in this event, and then all of you guys, welcome to our group. Terima kasih untuk kedatangannya. Well, ini event kedua, betul, dengan Jet. Saya harap ini jadi sebuah ajang silaturahmi buat kita semua. Kemarin sudah ada dengan Miss Samantha dan juga sangat antusias. Terus ada Indonesian Day juga with some international students yang begitu heboh di sana. Terus ini yang ketiga buat saya, dan ini jadi sebuah hal yang mungkin positif juga setelah kita tertidur lama. Setelah lama vakum ya Mr. ya? Yes, betul. NIEC selalu mensupport kita dan sesuai dengan falsafah kami dan visi misi kami dari Jet Center, bahwa kami tidak hanya lembaga kursus yang mengajarkan bahasa Inggris saja. Kita sekarang ada big project untuk menambahkan life skill terhadap semua students kita, dan juga berkooperasi dengan beberapa big universities, even di Magelang, di Jogja, dan juga mungkin insya Allah di kota-kota lainnya. Dan dengan NIEC, saya bersyukur banget bisa berkolaborasi dengan Mbak Hari dan kawan-kawan juga. Dan buat teman-teman, jadikan ini sebuah perkumpulan ataupun sebuah ajang untuk kita semua, bahwasannya yang young generations and also young people like you, I think it should be like good for your futures. Yang pertama, dengan adanya nanti sharing dari NIEC untuk bagaimana kita dealing with study abroad, ya. Kalau sekarang ada 101, berarti nanti ada 1 yang lainnya, Mr. Rahmat. Yang kedua,
banyak opportunity dari scholarship yang saya tahu juga ada guru dari JET juga yang kemarin di Hungaria sepertinya akan selesai juga, ada Miss Irma, terus ada Mr. Singa yang sekarang ambil S3 di Hungaria juga. Well, banyak sekali peluang-peluang yang mungkin bisa kita raih ya. Selagi muda, ayo kita keluar dari rumah, keluar dari Indonesia untuk mendapatkan kesempatan belajar di luar negeri. Saya harap dengan adanya ini, so you will have a kind of like brainstorm dari NIC. Kalau dari JET juga kami harapkan bahwa untuk study abroad, untuk kesana pastinya akan butuh bahasa Inggris, dan kami siap untuk menyambut teman-teman juga untuk terutama untuk IELTS ataupun IBT, TOEFL ya, ataupun ITB juga. Dan sesungguhnya dengan NIC kita punya program yang spesial. Jadi nanti kalau memang webinar ini tidak cukup, monggo bisa di kontak Mr. Anthony teman English Club ini. Kita ada IELTS Premium dan juga TOEFL Premium, yang dimana nanti setelah 18 kali pertemuan teman-teman bisa langsung 5 kali pertemuan tuh ketemu dengan teacher dari NIC. Jadi ada 10 jam berarti ya, 5 kali 2 jam, nanti bisa dikupas habis itu bagaimana cara mendapatkan beasiswanya, terus di sana seperti apa, LOA, motivation letter, visa dan sebagainya, insya Allah bisa dijelaskan di situ. Kalau dari saya penutupnya adalah untuk ajang ini mudah-mudahan tidak berhenti di sini, Mr. Anthony. Ya, well, our mission is that to educate people, not only to teach people. Jadi apapun yang bisa kita dedikasikan untuk your futures, not only English, yang seperti ini ataupun yang lainnya, nanti insya Allah kita bisa kolaborasi. Dan English Club ini menurut saya sudah cukup banyak juga minatnya. Mudah-mudahan ini jadi hal yang positif buat kita semua. Mari song-song, mudah-mudahan ini endemi, dan juga teman-teman juga persiapan diri untuk kancah yang lebih besar lagi. Mari bermain di hal-hal yang lebih besar dengan skill kita, dengan juga goal-goal kita. Intinya kalau masih muda, raihlah ya, dan juga see your future itu sendiri. Dan NIC ini menurut saya sudah cukup oke jalanannya. Dan untuk JET, untuk menyokong hal ini juga insya Allah kami juga punya jawara IELTS yang bisa support teman-teman. Nomor 5 ada yang 7,5 ataupun yang lainnya. Bahkan kita juga ada yang bridge to IELTS juga yang masih 3,5 atau 4, bisa juga bergabung di situ. Well, Mr. Anthony, Mas Ogi, dan juga NIC juga everyone, thank you so much for joining. Semoga acara ini berlangsung dengan baik dan juga bermanfaat buat kita semuanya. Terakhir ada sebagian skor di kami sampai 7,5 loh. Oke. Luar biasa sekali ya misalnya. Nanti ada beberapa guru yang juga sudah capable di situ. Dan juga saya sering ngajar IELTS juga. Teman-teman di sini memang sebenarnya banyak yang punya mimpi besar dan juga punya visi besar dan misi yang besar. Mungkin ayo kelopkan semuanya. Jadi kalau IELTS-nya bagus, insya Allah tidak akan kesusahan gitu. Thank you so much, Mas Anthony. That's from me. And then have a nice time, and then have a nice discussion. Hope it will be beneficial for all of you guys. Okay, thank you so much. Okay, thank you so much, Mr. Rio, for the opening speech, and then that was awesome, Mr. Rio. Dan untuk selanjutnya, seperti yang tadi Mr. Rio sampaikan bahwa di kesempatan ini, di webinar ini nantinya akan
ada kayak semacam tips and trick dari NIC bagaimana sih langkah-langkah untuk studi di luar negeri itu seperti apa, prosesnya seperti apa, dan bahkan nggak cuma tips and tricknya aja nih, tapi berapa sih kayak biaya yang diperlukan untuk studi di luar negeri itu sendiri. Nah, jadi langsung saja kita sambut Claudia dari NIC Jogja. Oke, Hai Claudia. Halo Anton, halo Misterio, Mas Ogi, dan teman-teman Jet semuanya, serta teman-teman yang sudah meluangkan waktu untuk ikut join di InfoSession kali ini ya. Iya, bagaimana nih kabarnya Claudia? Baik, all good. Ya. Jadi di sini itu mungkin ada beberapa orang yang belum tahu nih NIC itu apa sih? Bisa nggak dijelasin tuh kayak NIC itu apa? Okay, so first of all, I'm so sorry that I can't use the background. I don't know why. So aku nggak bisa pakai. And NIC itu mungkin kalau teman-teman tahu kita adalah agent company. Kita ada 12 tahun berdiri. Jadi kita company yang akan ngebantu teman-teman semua jika teman-teman mau kuliah ke luar negeri ke berbagai negara, ke negara manapun, baik biaya beasiswa ataupun dengan biaya sendiri atau jalur pribadi. Tapi selain untuk kuliah ke luar negeri, kita juga bisa bantu kalau misalkan teman-teman mau study tour, kemudian teman-teman mau visa consultation atau pakai G1 visa, itu kita semuanya bisa bantu. Jadi kita udah berdiri dari tahun 2010, kemudian kita juga kantor pusatnya dari Bali, tapi Pasar Medan itu kita ada, jadi soon kita bakalan buka di Jakarta. Jadi buat teman-teman yang mungkin ada di Medan, Jogja, kemudian ada di Denpasar, bisa datang langsung ke kantor kita untuk consultation. Gitu. Oke, luar biasa sekali kok. Jadi untuk sebelumnya, ini aku akan bagikan aja sih kayak semacam rundown lah, kayak activity plan yang akan dilakukan di webinar ini. Dan yang pertama pastinya nanti akan ada penjelasan nih dari Claudia sendiri, dari Vinda Claudia, tentang kayak bagaimana sih untuk tips-tipsnya atau cara-cara atau langkah-langkahnya agar kita tuh bisa kuliah di luar negeri itu apa saja yang harus kita persiapkan, dan juga dari segi biayanya dan juga dari syaratnya apa saja. Dan setelah itu nanti juga akan ada Q&A nih. Jadi bagi teman-teman, terutama ada ya dari beberapa teman-teman yang sudah menyampaikan Q&A di saat pendaftaran ya. Saat di link pendaftaran sendiri sudah kayak menyantumkan beberapa Q&A nih, beberapa Q question itu sendiri. Jadi nanti akan disampaikan di sesi Q&A itu sendiri dengan Claudia. Dan setelah itu nanti juga akan ada quiz. Jadi kalau bisa diperhatikan secara teliti karena nantinya di quiz itu akan ada, aku akan beri dua pertanyaan, dan siapapun yang bisa menjawab dua pertanyaan itu sendiri akan mendapatkan hadiah voucher ya. Dan setelah itu akan ada announcement and then for the session and also closing. Oke, setelah ini lanjut saja Claudia. Oke. Aku izin share screen ya. Oke, boleh. Oke. Udah kelihatan belum ya share screen aku ya? Udah kelihatan ya? Oke, sudah kelihatan. Oke, siap. Jadi aku bakalan memberikan presentasi atau gambaran buat teman-teman yang pengen kuliah ke luar negeri gitu. Terus kalau misalkan teman-teman ada pertanyaan, silahkan untuk tulis pertanyaannya, nanti bakalan
di kolom chat, nanti bakalan aku jawab satu-satu. Kemudian sebelumnya perkenalkan, ini profil aku. Aku adalah education consultant. Kebetulan aku base-nya di Jogja. Jadi buat teman-teman yang tinggal di Jogja untuk konsultasi lebih lanjut mungkin bisa datang langsung ke kantornya NIC. Nah, seperti yang udah aku jelasin tadi, jadi kita sudah berpengalaman selama 12 tahun dan juga sudah memberangkatkan lebih dari 1.000 anak-anak milenial untuk mewujudkan mimpinya kuliah ke luar negeri. Karena sudah 12 tahun pun kita sudah bekerja sama lebih dari 100 kampus secara langsung dengan berbagai destinasi pilihan negara. Nah, ini adalah beberapa kantor kita. Jadi di Denpasar itu kita ada 2. Ada yang di Singaraja, kemudian ada yang di Kota Denpasar, kemudian di Jogja. Ini yang di Medan dan Makassar kebetulan belum kita tulis lagi, yang baru belum kita update. Nah, kemudian untuk selanjutnya kita melayani berbagai macam jasa, khususnya untuk study overseas, study tour, kemudian kita ada short course, kita ada juga youth development program, itu kayak pengembangan skill student-student, kemudian ada international training program, visa consultation, bahkan kalau teman-teman mau pergi ke luar negeri dengan menggunakan turis visa, kita juga bantu, kita bisa, kemudian ada G1 visa juga. Ini adalah beberapa negara yang bekerja sama dan bisa kita bantu, tapi di luar dari ini kita nanti juga bisa bantu kok. Jadi ada Australia, mostly sih rata-rata Indonesian student itu kebanyakan perginya tuh ke Aussie, ke Kanada, ke US, ke UK, ke Poland, kemudian ke Jerman dan ke Turki. Nah, ini adalah salah satu COE. Jadi kalau misalkan teman-teman sudah keterima di programnya itu, sudah keterima di kampusnya itu, dan sudah melakukan pembayaran, nanti teman-teman bakalan dapat yang namanya COE. Ini seperti bukti bayar untuk nanti mengurus visa. Nah, ini adalah salah satu student kita NIC. Ini nama university-nya adalah Australian National University. Kalau teman-teman tahu, ANU, Australian National University ini adalah Group 8-nya Aussie. Jadi setara dengan University of Melbourne, Monash, kayak gitu, University of Sydney. Nah, ini mengambil jurusan Master of International Relation, kemudian ini dia benar-benar beasiswanya itu adalah 100% dari kampusnya gitu. Padahal kalau dia bayar uang kuliahnya itu adalah kurang lebih 95.880 Australian dollar. Kalau dikonversikan ke rupiah itu $1 Aussie kan sekitar 10.000 ya. Jadi kurang lebih ini sekitar hampir 1 M lah ya gitu. Nah, ini dia benar-benar beasiswa 100%. Kemudian wait. Oh my god, ini kenapa ya? Mas Ogi mungkin bisa backup aku nih. I don't know why. I'm so sorry. Oke, mungkin ada kesalahan teknis itu ya. Iya. Sorry, ini aku yang nge-share lagi apa Mas Ogi aja yang nge-share Nanti ya? dari pihak kami yang akan share. Alright. Thank you. Sorry. Oke. Tadi sampai mana ya COE ya? Iya, sampai COE tadi kok. Teman-teman kalau ada pertanyaan langsung tulis di kolom chat aja. Nanti bakalan aku baca satu-satu, aku jawab satu-satu. Oke, dan mungkin sambil kita menunggu dari Mas Ogi yang akan share screen, mungkin ada nggak sih yang sempat kepikiran kayak, mungkin pastinya ada dong dari kalian semua yang kepikiran kayak, aku mau studi di sini nih dan boleh aku tahu nggak
kalian tuh mau studi di mana sih, di negara mana, dan alasannya apa gitu, kenapa kok kalian mau studi di negara tersebut. Mungkin bisa jawab juga di kolom chat. Iya, Iya. oke. Ini berhubung screen-nya udah bisa, mungkin bisa di next. Oke. Nah, Oke. ini adalah salah satu contoh dari biaya kuliah dan pendapatan part-time di Polandia. Jadi, Polandia ini di Europe, termasuk dalam salah satu negara yang menjadi favoritnya Indonesian student. Kenapa? Karena di Polandia itu biaya hidup dan biaya kuliahnya nggak beda jauh sama di Jogja. Gitu. Nah, kemudian untuk biaya kuliah di Polandia itu untuk S1 kurang lebih 18 juta per semester dan S2-nya itu 20 juta per semester. Yang paling banyak yang paling banyak itu adalah di Vistula University. Itu juga kurang lebih harganya segitu, jadi sangat-sangat affordable untuk teman-teman yang mau kuliah S1 maupun S2. Kemudian untuk tempat tinggal dan juga biaya hidup, jadi aku punya student yang di Vistula University, biaya hidupnya itu aku tanya ke dia, namanya Neisha, itu di Polandia tuh kurang lebih 5-6 juta. Tapi balik lagi setiap orang kan beda-beda ya. Cuman kalau studentku itu 5-6 juta dia tuh udah cukup untuk hidup selama 1 bulan. Dan dia kerja part-time, part-time-nya itu adalah kasir di McD. Jadi gaji dia 1 minggu sebagai kasir di McD itu bisa menutupi living cost-nya dia selama 1 bulan. Gitu. Jadi lumayan banget sih kayak gitu. Nah, kalau untuk makanannya juga di Polandia, kalau di Jogja kan makanannya murah-murah ya gitu. Nah, kalau di Polandia itu sebenarnya nggak beda jauh banget sama yang di Jogja gitu kalau di Polandia. Kenapa? Karena kalau di Polandia kalian punya uang 500.000 atau 700.000 itu udah bisa makan selama 1 bulan gitu. Kita nggak ngomongin tiap hari nongkrong di kafe, tapi paling nggak udah cukup kalau misalkan kalian masak gitu ya. Nah, mungkin bisa di next. Nah, ini adalah yang di Polandia. Jadi di Polandia itu terkenal dengan beasiswa Erasmus gitu. Ada salah satu student kita dari Kebumen. Itu student kita itu jadi dia kuliah di WSB University. Kemudian dia apply, dia mendapatkan beasiswa Erasmus. Kemudian jadi beasiswa Erasmus itu tidak memotong biaya kuliah kalian, tetapi kalian diperbolehkan untuk kuliah di negara manapun di Eropa dengan biayanya itu sama dengan di Poland. Kayak gitu. Jadi misalkan kalian mau kuliah di negara mana di Eropa, kemudian yang kalian bayarkan itu sama dengan yang kalian bayarkan di WSB. Jadi di WSB itu kurang lebih setahun itu 50 juta. Jadi kalian kalau dapat beasiswa Erasmus, kalian bisa pilih mau di kampus mana, kemudian nanti misalkan uang kuliahnya di sana 100 juta per tahun, kalian cukup bayar sesuai yang di WSB aja, kayak 50 juta per tahun. So, beasiswa Erasmus itu kurang lebih seperti itu. Next. Next. Nah, ini adalah salah satu student kita. Jadi ini yang tadi aku ceritain, yang di sebelah kanan ini yang namanya Rizal. Ini dia adalah orang Kebumen, orang Gombong. Kemudian sekarang udah jadi YouTuber, dia juga mendapatkan beasiswa Erasmus, dia ke Portugal gitu. Jadi dia part-time juga di sana, kuliah sambil kerja. Kemudian Daina ini juga salah satu student kita, berangkatnya kemarin tahun lalu bulan Maret, biaya kerja part-time-nya kurang lebih pendapatannya itu 15 juta per bulan. Jadi sangat memungkinkan banget kalau misalkan kalian kerja part-time, kemudian gaji part-time-nya tuh untuk living cost, untuk biaya hidup itu bisa banget. Bahkan kalau kalian pinter nabung, pinter simpen uang gitu ya, itu bisa banget buat bayar uang kuliah kayak gitu. Dan banyak banget student kita NIC yang sudah seperti itu gitu, udah living cost-nya ketutup, terus bisa bayar uang kuliah, kemudian masih bisa juga untuk ngasih ke orang tua gitu, ngirimin ke orang tua. Next. Ini salah satu kampus university di Poland, yaitu Vistula University.
ini kampusnya sangat terkenal banget dan bagus banget. Jadi kebanyakan student-student Indonesia dan juga NIC Indonesia ini ke Vistula University. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir kalau misalkan nggak bisa bahasanya sana, karena as we know that their first language itu bukan English gitu ya, tapi tenang aja karena kuliahnya ini 100% pakai bahasa Inggris kayak gitu. Terus juga nanti juga mereka ada sekolah bahasanya juga kalau misalkan kalian mau mengetahui tentang bahasa lokalnya mereka kayak gitu. Jadi nggak perlu khawatir sih karena mereka pakai bahasa Inggris, dan karena first language-nya bukan Inggris sehingga IELTS yang dibutuhkan pun itu kecil. Jadi kalau kayak master untuk IELTS-nya itu mereka hanya minta 5,5, 5.5. No band below 5. Dan menurutku sebagai konsultan itu sangat-sangat oke banget sih. Maksudnya sangat memungkinkan untuk kita capai gitu. Karena seperti yang kita tahu, kalau misalkan di Aussie, di Kanada, S2 itu nggak mungkin English requirement IELTS-nya itu adalah 5.5 gitu. Tapi kalau di Polandia itu bisa banget, dan mereka menawarkan beasiswa Vistula University ini sebesar up to 100% kayak gitu. Next. Nah, ini kalau di Turki. Jadi di Turki ini seperti Polandia, dia sangat-sangat affordable banget karena 40 juta per semester, kemudian S2-nya 20 juta per semester. Bahkan kalau kalian mendapatkan beasiswa dari kampus yang di Turki, itu ada yang terkenal namanya Medipol University. Mereka menawarkan beasiswa up to 50% untuk S1. Jadi kalau misalkan kalian dapat beasiswanya, maka kalian hanya bayar kurang lebih itu 33 juta per tahun. Jika kalian dapat beasiswa 50%-nya. Dan untuk S2 dan S3 itu ada beberapa program yang mereka menawarkan full scholarship, bahkan mereka akan memberikan yang namanya uang untuk living cost gitu. Nah, bisa kerja part time nggak, Kak? Bisa banget. Kalian bisa kerja on campus maupun di luar campus. Itu kurang lebih pendapatannya adalah 7-12 juta rupiah per bulan gitu. Kemudian bisa kerja profesional sambil kuliah, dan enaknya lagi di Turki ini kalau teman-teman tahu, dia itu biaya hidupnya dan makannya dan jajannya lah ibaratnya gitu setara dengan di Jakarta lah. Jadi ibaratnya masih terjangkau dan sangat affordable gitu ya buat kita orang Indonesia gitu. Next. Nah, mungkin banyak juga teman-teman di sini yang pengen kuliah ke Kanada. So, di Kanada itu ternyata Kanada itu tidak seperti yang dibayangkan, tidak semahal yang dibayangkan. Kenapa? Karena mereka itu sangat terjangkau kalau misalkan teman-teman tahu kampusnya. Contoh, banyak dari studentku itu besok Januari mereka berangkat ke Kanada. Mereka ambil diploma itu 2 tahun 110 juta kayak gitu. Itu di ILAC di Vancouver. So kuliah di Kanada tuh nggak seperti semahal yang dibayangkan kalau misalkan kalian tahu kampus-kampus yang menawarkan program dan tuition fee yang sangat affordable gitu. Dan untuk Kanada sendiri biaya hidupnya pun terbilang di bawah Aussie, jadi masih oke. Kemudian untuk gaji part time-nya pun lumayan, 130.000 per jam. Dan enaknya lagi kalau di Kanada itu kalau teman-teman tahu namanya PR atau permanent resident, mereka sangat membuka sekali bagi teman-teman yang mau apply PR. Dan sejujurnya untuk apply PR atau permanent resident akan lebih mudah kalau misalkan teman-teman melalui jalur studi gitu ya. Jadi kayak student atau lulusan dari Kanada, itu kalian akan mendapatkan nilai plus gitu. Next. Oke, selanjutnya Korea. Mungkin ada teman-teman ciwi-ciwi yang mau ketemu sama opa-opa Korea. Ini Korea salah satu negara yang laris manis juga ini buat teman-teman Indonesian dan juga buat student-student NIC.
Kenapa? Karena di Korea ini, teman-teman, kalau teman-teman tahu, itu biaya hidupnya itu sebulan itu hanya 5 juta kurang lebih gitu. Jadi masih sangat affordable untuk biaya hidup, itu udah termasuk tempat tinggal, udah termasuk makan, kemudian kalian bisa kerja part-time, tapi memang untuk kerja part-time di Korea jauh lebih rendah gajinya dibandingkan dengan negara-negara lainnya gitu ya, karena mereka hanya membayar gaji part-time itu kurang lebih 80.000 per jam gitu. Nah, di Korea sendiri kalau misalkan nggak bisa bahasa Korea nggak perlu khawatir karena mereka kuliahnya 100% pakai bahasa Inggris. But better kalian bisa Korea basic gitu supaya kalian bisa kerja part time gitu. Tapi nggak usah khawatir juga, sebenarnya mereka juga ada kelas bahasanya juga. Jadi kayak kelas bahasa Korea, kalian diajarin bahasa Korea gitu ya. Dan ada salah satu kampus di Korea namanya Wuzong University, ada S1 dan juga S2, itu menawarkan beasiswa up to 100% gitu. Jadi kemarin ada beberapa student NIC gitu yang dapat beasiswa dari Korea, Wuzong University, itu 70%, 60%. So kayak setahun itu dia udah kepotong scholarship, jadi kayak hanya bayar 40 juta per tahun, 30 juta per tahun, kayak gitu setelah dipotong scholarship-nya gitu. Next. Nah, ini juga ada di New Zealand, ada dari diploma sampai dengan S3, kemudian bisa kerja part-time juga, kemudian untuk range apartemennya, accommodation-nya juga 1 juta per minggu, untuk transport, ada makan, nah ini juga affordable juga. Next. Next. Oke, nah ini favoritnya Indonesian student. Kenapa banyak Indonesian student yang berangkat kuliahnya itu ke Aussie? Yang pertama, Aussie termasuk dalam 5 negara dengan pendidikan terbaik di dunia. Kemudian yang kedua, jaraknya dekat dengan Indo, sehingga harga tiket pesawatnya tidak begitu mahal jika dibandingkan dengan Korea dan juga Kanada atau US atau UK gitu ya. Kemudian time zone-nya, perbedaan waktunya juga kalau kita tinggalnya di WITA juga tidak ada perbedaan waktu gitu kan. Terus Australia ini termasuk salah satu negara dengan pembayaran gaji part-time tertinggi, yaitu di 200.000 per jam. Beberapa bulan yang lalu aku malah dengar itu sekarang ibaratnya UMR-nya gitu ya untuk part-time itu naik dari 200.000 per jam itu jadi 238.000 per jam. Memang untuk di Aussie ini part-time-nya dia lebih tinggi banget sih bayarannya gitu ya. Nah kalau di Aussie juga itu nggak mahal-mahal banget karena mereka menawarkan banyak jenjang baik dari diploma sampai dengan S3. Ada juga diploma itu kurang lebih seperti 40 juta per semester atau S2, MBA programnya itu hanya 15.000 Australian dollar per tahun. Itu belum beasiswa atau sekitar 150 juta per tahun. Berarti satu semester itu kurang lebih 75 juta aja gitu. Kenapa aku bilang hanya atau aja? Karena kalau kita compare tuh Indonesian campus gitu ya, apalagi yang di Jakarta, di BINUS University itu kemarin ada sepupuku ke BINUS University, itu baru gedungnya aja, uang gedungnya 70 juta gitu. Jadi kalau dibandingkan dengan di Jakarta, dengan di Indonesia, menurutku masih make sense gitu ya, masih affordable. Ditambah kalian bisa kerja part-time gitu. Walaupun biaya hidup di Australia itu mungkin kedengarannya mahal gitu ya, sebulan tuh kurang lebih 16 juta gitu. Tapi pembayaran gaji part-time mereka pun juga tinggi gitu. Kalau misalkan kita bandingkan dengan di Indonesia gitu, apakah anak-anak kuliah ada kerja part-time yang dibayar 200.000 per jam gitu kan? Kayaknya jarang ya. Biasanya pun kalau kita jadi waiters di coffee shop gitu,
paling-paling mentok-mentok 8 jam kita kerja itu paling 50.000 atau 4 jam kita kerja itu paling 30.000 gitu kan. Jadi itulah kenapa banyak student kita seperti yang aku cerita tadi bahwa kuliah mereka bisa nabung, kemudian mereka bisa living cost-nya ketutup, bahkan masih bisa untuk kirim orang tua dan bayar uang kuliahnya sendiri. Jadi sebenarnya sangat memungkinkan banget teman-teman. Apalagi kalau teman-teman tahu kuliah di luar negeri itu nggak kayak di Indo sih, yang Senin sampai Sabtu atau Senin sampai Jumat gitu. Karena mereka itu hanya seminggu cuma 2 sampai 3 kali. Dan 1 kali pertemuan itu biasanya cuma 2 jam sampai 3 jam. So sangat-sangat memungkinkan kalian untuk kerja freelance atau kalian kerja part-time gitu. Next. Nah, ini langkah-langkah sekolah ke luar negeri. Yang pertama kalau di NIC kita juga ada yang namanya member atau biasa kita sebut dengan community, komunitas. Kenapa kita ada? Supaya kita bisa tahu mana teman-teman yang serius mau kuliah ke luar negeri, kemudian juga banyak benefit yang bakalan teman-teman dapetin. Contoh, translate dokumennya nanti free, kemudian nanti teman-teman kita ajarin untuk interview visa ke embassy ataupun nulis CV, resume, statement letter, motivation letter. Kemudian nanti teman-teman juga bakalan bisa datang ke acara education fair kita, di mana banyak kampus yang datang dari luar negeri secara langsung datang ke Indo untuk memperkenalkan kampusnya gitu. So di situ teman-teman bisa tanya. Untuk tahun ini kita mengadakan di bulan Oktober di 5 kota besar, salah satunya di Jogja, itu di 16 Oktober 2022 besok, itu di Hotel Grand Mercure di Jalan Solo gitu. Kemudian yang kedua, konsultasi. Sebenarnya part yang paling lama dan paling susah itu adalah sebenarnya part consultation sih. Kenapa? Karena di part ini kalian benar-benar memutuskan mau ke kampus mana, mau ambil program apa, kemudian ke negara mana. Jadi yang benar-benar lama sebenarnya untuk consultation-nya ini. Nah, setelah konsultasi nanti akan kita apply ke kampus, kemudian nanti kampus akan minta IELTS, kemudian ada LOA dan simulasi biaya. So buat teman-teman yang belum tahu LOA itu apa, jadi LOA ini adalah letter of acceptance dari kampus gitu. Kayak, halo, congratulations, kamu diterima loh di kampus ini, di program ini gitu. Dan ini detail-detail yang harus kamu bayar, ada due date-nya, berapa jumlahnya, kayak gitu. Nah, kemudian selain itu juga ada pembayaran gitu. Nanti setelah pembayaran bakalan keluar yang namanya COE. Kita akan urus visa. So kalau belum bayar uang kuliah dan bukti bayar COE-nya dari kampus ini belum keluar, maka kita nggak bisa ngurus yang namanya visa. Nah, banyak banget dokumen-dokumen yang dibutuhkan untuk apply visa, baik dokumen dari studentnya sendiri maupun dokumen dari orang tuanya gitu. Tapi nggak perlu khawatir, that's why ada NIC yang akan bantu teman-teman semua. Kemudian kalau di NIC kita ada yang namanya departure briefing, jadi kayak kita menjelaskan tentang accommodation, terus nanti kalau sampai sana gimana, pakaian yang harus dibawa gimana, culture-nya gimana, itu kita bakalan jelasin semua di departure briefing. Kemudian kalau udah beres semua, visanya udah granted, semua nanti tinggal berangkatnya aja gitu. Bahkan kalau teman-teman udah berangkat ke sana dan udah stay di sana, misalkan teman-teman di tahun kedua itu mau melakukan pembayaran lagi atau mau bayar yang di semester 1, itu bisa banget nanti kita bantu. Jadi walaupun teman-teman ada di sana, kita masih bakalan bantu teman-teman misalkan untuk nanti ngurus-ngurus kayak pembayaran uang kuliah untuk tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat, itu kita bisa bantu banget. Next. Nah, ini adalah beberapa persyaratan dokumen kuliah ke luar negeri gitu ya. Kalau untuk daftar untuk studentnya sendiri ada KTP atau paspor, kemudian ada akte kelahiran,
ada kakak transkrip nilai. Jadi mungkin ada teman-teman di sini yang masih SMA, itu nggak perlu nunggu nilai UN atau nggak perlu nunggu ijazah kalian keluar. Jadi setelah rapot kelas 12 semester 1 keluar, yaitu berarti bulan Desember besok ya, itu kalian udah bisa buat apply gitu. Nah, kemudian ada biodata diri atau CV gitu ya. Nah, jadi kalau kuliah di luar negeri itu teman-teman harus pakai yang namanya CV gitu. Walaupun Kak, aku baru lulus SMA, aku belum punya pengalaman kerja, nanti CV-ku gimana nih Kak? Nggak masalah gitu. Memang mereka syaratnya adalah harus kasih CV gitu. Kemudian disertakan dengan sertifikat bahasa. Sebenarnya sertifikat bahasa kayak IELTS gitu bisa nyusul, cuman kalian harus kasih tahu ke mereka, ke kampusnya, kapan kalian akan ngambil IELTS-nya ini, kayak gitu. Jadi kalau teman-teman mau IELTS preparation, karena aku selalu nyaranin student sebelum ambil IELTS harus ambil IELTS preparation dulu gitu. Jadi kalau mau ambil IELTS preparation, silahkan nanti bisa hubungin teman-teman dari JET gitu ya. Karena mereka ada program IELTS preparation dan kita bekerja sama dengan JET Center gitu. Nah, untuk dokumen visa, selain studentnya, itu ada juga dari orang tua. Jadi dokumen-dokumen orang tua, kemudian nanti ada rekening koran, bisnis plan, statement letter, bank statement, kemudian ada kalau teman-teman orang tuanya punya usaha, berarti nanti pakai surat keterangan usaha atau SIUP. Kalau yang orang tuanya kerja nanti bisa pakai surat keterangan kerja gitu. Nah, poin terakhir adalah surat berharga, surat tanah atau bangunan. Kak, kalau misalkan uang aku di deposito nih Kak, uang orang tuaku, bisa nggak? Bisa banget. Yang penting ada bukti hitam di atas putih tentang depositonya dan sebulan itu berapa yang kalian dapatkan dari deposito, bunganya, kemudian berapa jumlah uang yang orang tua kalian depositokan gitu. Nah, kemudian bisa juga nanti pakai ini apa sertifikat tanah, sertifikat rumah gitu. Jadi to be honest sebenarnya itu nggak wajib, cuman kalau memang ada bisa dilampirkan sehingga akan memberikan kekuatan supaya visa kamu tuh granted gitu. Next. Nah, ini kita ada yang tadi aku udah bilang, kita ada NIC prioritas member gitu. Jadi teman-teman bakalan kita gabungin ke grup. Nah, kalau teman-teman kita berbayar, tapi hanya sekali seumur hidup. Tapi kalau teman-teman udah join IELTS di IELTS preparation di JET, maka kalian otomatis langsung tergabung dalam komunitas atau prioritas member NIC gitu. Next. Nah, ini adalah beberapa keuntungan yang teman-teman dapetin. Jadi, Kak, nanti kalau aku di sana, aku info kerja part-time-nya gimana ya, Kak? Nggak perlu khawatir, karena kita NIC sudah 12 tahun, sudah banyak teman student yang kita berangkatin. Jadi, di setiap negara kita punya grup WhatsApp. So, nanti biasanya anak-anak itu bakalan share kerja part-time yang lagi dibutuhin di sana, gitu. Bahkan mereka dengan sukarela bilang kayak kemarin, pakai aja namaku kalau mau daftar, kalau mau apply gitu. Jadi kalau ada referensinya kan jauh lebih jauh lebih cepat ya, jauh lebih enak gitu ya. Kemudian kita ada tes bakat juga, minat bakat, itu nanti bakalan teman-teman dapetin juga. Plus teman-teman bisa sharing dari hasil minat bakatnya itu dengan career coach kita. Jadi aku passionnya kemana nih, aku minatnya kemana, sebaiknya aku ambil jurusan apa nih yang berhubungan dengan aku, terus aku orangnya gimana sih. Nah, itu nanti kita ada yang namanya career coach-nya gitu. Terus teman-teman bakalan bisa ikutin event internasional kita kayak yang tadi aku jelasin, Education Expo kita gitu. Terus teman-teman bakalan ada diskon 25% untuk translate dokumen karena mereka nggak ngerti bahasa Indo, so harus ditranslate ke bahasa Inggris gitu. Next. Nah, ini selain itu teman-teman bakalan menambah relasi dan memperluas jaringan karena kita banyak banget
membernya, sehingga beberapa member, bukan beberapa sih ya, semua member itu biasanya langsung kita masukkan ke grup gitu. Nanti kalau udah jelas kalian ke negara mana, nanti langsung kita masukin lagi ke negara yang kalian tuju, sehingga kalian bisa sharing-sharing bareng. Kemudian nanti bisa untuk tempat tinggal, kalian nanti bisa sharing apartemen dengan student kita gitu ya. Nah, selain itu kalian bisa menambah relasi, kemudian berbagi tips, strategi, dan pengalaman antar student, kemudian sebagai wadah sharing info seputar kuliah ke luar negeri dan info beasiswa. Next. Nah, selain itu, kalau misalkan kalian tergabung di NIC Community, ada juga yang namanya Global Youth Development Program. Jadi, ini adalah program untuk pengembangan diri, pengembangan skill. Banyak banget, ada personal branding, public speaking, inspiring talk, academic writing, table manner, pokoknya banyak banget. Next. Nah, kita normal price-nya untuk menjadi komunitas NIC kita ada di harga 599.000. But kalau teman-teman join di Premium TOEFL or IELTS Preparation yang di Jogja English Training Center, maka kalian bakalan langsung otomatis menjadi komunitas NIC dengan hanya membayar 2.350.000. Sangat affordable bukan, dan penawaran yang menarik karena kursus IELTS Preparation di JET nanti udah jadi komunitasnya NIC gitu. Mungkin gitu aja, Kak Anton, Kak Ogi, thank you. Kalau ada pertanyaan silahkan nanti di chat, nanti bakalan aku baca satu-satu di kolom chat. Oke, luar biasa sekali ya Claudia. Dan pastinya sekali lagi langsung lagi di-share lagi Ogi untuk yang IELTS preparation. Jadi untuk yang IELTS preparation-nya itu tidak hanya dari tidak hanya mendapatkan free member dari NIC itu sendiri dan juga kayak tips and trick dari NIC, tapi juga kita tuh juga menyediakan kayak teacher IELTS yang sangat-sangat berkualitas dan juga yang sangat berpengalaman. Jadi jangan khawatir, menurutku kayak dengan harga 2.350.000 ini sangat-sangat worth it sekali ya untuk mengikuti premium IELTS preparation ini sendiri. Oke, dan ini juga terdiri dari 18 kali pertemuan. Oke, dan untuk selanjutnya sebelum kita akan lanjut dengan Q&A session, sebelumnya kita akan take a picture dulu nih. Iya, jadi kita akan take a picture dulu. Jadi silahkan yang bisa akses kamera, silahkan dinyalakan kameranya, dan juga background-nya jangan lupa menggunakan background yang sudah disediakan dari kami. Oke, siap Ogi. Teman-teman yang bisa open cam ya. Kita bakal taking pictures bareng-bareng. Alright. Semuanya udah open cam, udah siap. Nggak pakai background nggak apa-apa kalau yang nggak bisa. Oke. Aku ambil ya. 1, 2, 3. Oke, gaya bebas dong sekali lagi ya. Bentar, tunggu. Harus. Alright, sekali lagi. Yuk. 3, 2, 1. Perfect. Nice. Thank you, teman-teman. Oke, untuk setelah ini kita juga akan ada sedikit cuplikan dari video kami. Sebelum itu kita akan ada sesi Q&A nih dengan Claudia. Jadi bagi kalian yang mau tanya apapun itu tentang study abroad bisa ditanyakan di chat box, dan juga bagi kalian yang tidak mau di chat box bisa juga langsung tanya aja dengan Claudia. Tapi sebelum itu kita akan langsung aja diputar dengan video profil dari kita, CTC dan juga NIC.
Cara kita berkomunikasi di masa kini tidak sama seperti 10 maupun 20 tahun lalu. Kehadiran internet serta digitalisasi komunikasi tidak dapat lepas dari bahasa yang digunakan. Bahasa Inggris. Kebiasaan ini menjadikan bahasa Inggris sebagai kebutuhan di dunia akademik, dunia kerja, hingga menjalani aktivitas sehari-hari seperti mengakses media sosial, membaca email, mengakses kursus online, hingga bercakap dengan rekan baru dari belahan dunia lain. Jet Center hadir untuk mempersiapkan bahasa Inggris Anda ke tahapan yang lebih tinggi. Berdiri sejak tahun 2016, Jet Center telah menghasilkan lebih dari 2.000 alumni dengan berbagai latar belakang pendidikan, umur, serta kemampuan bahasa Inggris yang berbeda. Capaian ini menjadikan Jet Center sebagai salah satu lembaga penyedia program bahasa Inggris terbaik di Yogyakarta. Dengan materi dari Cambridge, metode pengajaran teruji, serta tenaga pengajar berpengalaman tinggi, Jet Center menyediakan berbagai program berkualitas dimulai dari Kids Class untuk SD, Teens Class untuk SMP, General English untuk SMA dan umum, TOEFL Preparation, IELTS Preparation, TOEIC Preparation, Speak Up Class, serta English for Specific Purposes untuk berbagai macam kebutuhan institusi dan korporat di segala bidang. Kami selalu memastikan kenyamanan Anda ketika memasuki gedung Jet Center. Tersedia puluhan ruangan kelas dengan fasilitas AC, monitor, smartboard, dan proyektor. Tersedia juga laboratorium lengkap dengan komputer, perpustakaan, serta taman yang dapat Anda gunakan untuk belajar dan mengerjakan tugas. Mari kembangkan kemampuan bahasa Inggris Anda dengan Jet Center. Jet Center, your solution. Oke, thank you so much, Ogi. Ada satu problem dengan laptop saya. Oke, setelah ini kita akan langsung mulai dengan Q&A dong, dengan misalkan teman-teman nih, kalau misalkan ada yang mau tanya bisa raise hand, dan juga nanti aku akan kasih untuk dua penanya pertama nih, aku akan kasih voucher khusus nih, voucher spesial dari kami dari Jet Center English Club. Oke, untuk yang pertama bisa raise hand langsung aja, Pramudito Kartiko ya. Oke. Halo Mas Dito. Yes, good evening, Oke, good Mr. Anthony. evening. Ya, Iya, silakan. Mau tanya apa nih? ya mungkin agak curious juga sih sama NIEC ini ya, kalau dari presentasinya tadi. Yang ingin saya tanyakan mungkin untuk tadi kan menawarkan program member itu ya. Nah itu setelah jadi member itu kan kalau nggak salah disebutkan juga ada private consultation-nya juga ya. Nah itu setelah kita udah jadi member, apakah bayar di awal itu aja? Maksudnya misalnya kita mau konsultasi atau apa gitu harus perlu mengeluarkan biaya lagi atau enggak? Terus yang kedua itu apakah konsultasi full dalam arti itu jadi benar-benar yang kayak dibimbing banget dari mulai yang kayak nyiapin nandain deadline kampusnya, misalnya yang pengen kita daftar gitu, kapan kita harus daftar kampusnya, terus kapan untuk ngambil IELTS official testnya, termasuk juga beasiswa yang memungkinkan tuh datanya kapan aja dan submit dan sebagainya. Itu sih Mas paling. Oke. Oke, untuk jawabannya Claudia, waktu dan tempat dipersilakan. Oke, thank you untuk pertanyaannya. Kak, siapa nih? Pramudito ya? Kak Dito kali ya panggilnya. Iya, Good biar question. nggak panjang. Oke, good question banget. So, kenapa sih kita itu berbayar? Sebenarnya gini sih, karena
kita itu pengen tahu mana anak-anak yang serius. Karena to be honest, sebagai konsultan pun jujur banyak banget chat yang masuk gitu. Dan sejujurnya pun kalau kita ngomongin kuliah ke luar negeri, itu kan 1 jam 2 jam nggak bakalan kelar ya consultation-nya gitu ya. Jadi kadang aku pun pribadi jujur aku lebih mengutamakan yang memang jadi member kita gitu, karena banyak banget chat yang masuk, jadi aku biasanya lebih bales ke prioritas member kita. Bukan berarti aku nggak mau bales yang belum member, enggak, aku tetap bales, tapi akan banyak keuntungan yang bakal mereka dapetin. Contoh fast respon, kita lebih mengutamain, dan juga bayarnya itu 1 kali aja, Kak Dito. Jadi itu sampai selamanya seumur hidup. Jadi kalau konsultasi-konsultasi lagi kita nggak perlu bayar. Dan kenapa kita harganya mahal? Karena kita ada yang namanya website pribadi, Kak. Bentar, aku akan bakal kasih unjuk. Jadi di website ini nanti sudah kerekap semua data student, dan teman-teman bakalan dapat website ini, dan teman-teman nggak perlu ngirim data-data yang dibutuhkan itu ke WA aku pribadi gitu. Jadi teman-teman langsung masukin di webnya ini. Wait, kurang lebih seperti ini. Jadi kita itu nanti ada websitenya pribadi. Sorry, ini mana ya, student detail. Jadi kita semuanya tuh udah serba digital, Mas. Jadi nanti bakalan langsung ke sini. Itu bentar. Jadi nanti aku kasih unjuk. Jadi data-datanya itu nanti bisa langsung masuk ke kamu masukin ke website. Nanti kita bisa lihat, dan di situ kamu bisa ngelihat sejauh mana proses pendaftaran kuliahnya gitu. Ada juga due date pembayaran, kemudian ada simulasi biaya juga seperti itu, dan bisa datang ke Education Expo kita. The last time kita ngadain Education Expo kemarin bulan Juni, Jet juga hadir juga, dan bahkan Jet juga buka stand. Jadi buat teman-teman yang ketika konsultasi langsung sama aku di Expo, mereka mau kursus IELTS, nanti langsung ke standnya Jet. Nah, kemarin terakhir kita mengadakan itu jujur full banget karena kita buka untuk umum gitu. Nah, Oktober besok ini kita lebih eksklusif, jadi memang kita mengutamakan teman-teman yang memang sudah terdaftar dalam komunitas kita gitu, kayak gitu, supaya bisa lebih sharing secara detail dengan school rep ya, dengan kampus representatif kayak gitu. Ada yang kurang nggak ya tadi pertanyaannya, apa yang belum aku jawab? Yang tadi itu Mbak, yang misal itu kan membernya yang 599 itu ya Mbak. Jadi sekali bayar itu aja. Iya, sekali bayar aja, nanti untuk selamanya Kak, kayak gitu. Iya, dan setelah itu tadi yang belum kejawab juga yang terkait nanti sistem konsultasinya gitu sih Mbak. Oh, sistem Jadi, konsultasinya, iya. Nanti kita kan sebelum visa itu kita pasti ada yang namanya Modlet, and then kita ada yang namanya statement letter, Mas. Iya. Nah, enaknya di NIC kita bakalan cekin motivation letter and statement letternya. Nanti dicek sama ownernya NIC langsung yang memang fasih banget dalam berbahasa Inggris dan juga sudah berpengalaman selama 12 tahun dan kuliahnya juga di luar negeri, sebelum visanya di lodge atau sebelum kita daftar ke kampusnya, sehingga sangat memungkinkan untuk teman-teman dapatkan beasiswa dan juga visanya itu granted. Kayak gitu. Nah, ini salah satu website yang bakalan teman-teman dapetin kalau misalkan teman-teman jadi komunitas kita. Di sini nanti udah ada data-data diri, terus kemudian di sini ada digital foto, password, ijazah, teman-teman langsung masukin ke sini. Jadi nggak perlu dikirim ke WA, nanti dapat email dan password. Kemudian di sini ada program. Kebetulan ini salah satu studentku, dia diterima di Australia sama di ILAC International College, tapi dia pilih yang di Kanada. Nah, ini nanti semua datanya kerekap semua di sini, kemudian ada simulasi biaya berapa yang harus dia bayar untuk ke Kanada, kemudian di sini ada payment juga, ada translate. Di sini kemudian ada progress log-nya gitu. Ada progresnya kayak gitu. Kurang lebih kayak gitu, Mas.
Oh, Kalau misalnya untuk yang motivation letter itu juga nanti bantu dibimbing juga atau cuma ngecek-ngecek gitu aja Mbak? Kita bimbing Maksudnya untuk pasti, dari kita benerin. pembuatannya gitu. Kalau pasti. Karena kalau dibimbing pasti student-student pasti akan kewalahan. Nanti juga ada paragraf pertama apa yang dibahas, halaman pertama apa yang dibahas, terus apa yang tidak boleh kalian sebutkan di motivation letter, yang mana nanti visanya otomatis akan langsung ditolak. Itu pasti akan kita kasih tahu kayak gitu. Lagi ya Mbak, tadi lupa. Ini apa? Untuk bentar Mbak, ngingat-ngingat dulu Mbak. Maaf Bu. Tadi mau ngomong tapi lupa gitu. Apa tadi? Motivation letter. Oh iya itu apa? Terkait untuk scholarship gitu ya Mbak. Nah itu kan maksudnya kan di situ kan nanti ada kayak bertahun bayar dan lain. Dah LOA itu kan biasanya kan ada extended gitu ya Mbak. Maksudnya kan boleh extended gitu kan Mbak. Nah maksudnya di sini kan kalau misalnya kita benar-benar full biaya pribadi gitu kan ya mahal banget gitu Mbak. Di sini apakah untuk yang scholarship juga misalnya ada kayak bantu gitu loh di misalnya misalnya saya mau ke kampus Belgia misalnya atau Netherlands gitu, ini nih ada scholarship yang pas nih, coba kamu apply scholarship ini, nah yang kayak ya nyaranin gitu lah Mbak, apakah dibantu gitu juga atau ya student Yes. mandiri nyari sendiri gitu? Iya, pasti kita bantu. Tapi mungkin ini aku jelasin sekalian ke teman-teman semua. Jadi beasiswa itu ada 2 macam teman-teman. Yang pertama ada beasiswa dari government, baik Indonesian government ataupun Australian government, UK. Pokoknya setiap negara itu mereka pasti menyediakan yang namanya scholarship gitu. Kemudian yang kedua ada scholarship dari kampusnya langsung. Nah, ini yang perlu teman-teman pahami, kalau misalkan teman-teman dapatkan beasiswa dari pemerintah, itu akan jauh lebih banyak S dan K-nya. Memang mereka menawarkan lebih besar ya, contoh kayak LPDP, living cost, kemudian dari UK itu stevening, sampai tiket pesawatnya pun dibayarin gitu kan. Tapi ada S dan K yang biasanya banyak. Contoh, biasanya teman-teman nggak boleh kerja part-time. Kayak teman-teman LPDP itu mereka tidak diperkenankan untuk kerja part-time. Mereka hanya boleh kerja part-time itu on campus di dalam kampus. Contoh mungkin jadi tutor, jadi asdos, jadi penjaga library kayak gitu. Pokoknya pekerjaan yang di dalam kampus gitu. Tidak boleh pekerjaan yang di luar kampus gitu. Bahkan ada beberapa beasiswa dari pemerintah yang sama sekali 100% tidak membolehkan studentnya itu mendapat kerja part time. Jadi kayak mereka udah merasa membayar, udah dibayarin, living cost sudah dibayarin, jadi fokusnya hanya belajar aja. Jadi sebenarnya better banget kalau kalian dapetin beasiswanya itu dari kampusnya. Kayak gitu, karena biasanya setiap kampus mereka akan offer scholarship gitu, tapi nggak semua kampus offer scholarship sampai 50 ataupun 100% kayak gitu. Begitu. Dan untuk beasiswa rata-rata minimal rapot 10, 11, 12 semester 1 adalah minimal 85. Kalaupun tidak 85 itu tidak masalah, bisa apply. Cuman hanya saja nanti persenannya nggak 100% beasiswa yang akan didapatkan. Dan untuk S1 yang mau ke S2 itu better sebenarnya kalau IPK-nya itu sebenarnya syaratnya sih adalah IPK-nya itu minimal 3 ya. Tapi ya kan saingannya banyak banget. So better 3,7 sampai 3,9 setidaknya itu IPK-nya gitu. Jadi teman-teman yang masih S1 mau S2 ke luar negeri untuk dapat beasiswa, usahakan IPK kalian tuh di 37, 3,8, 3,9. Karena based on my experience, student-studentku yang melamar beasiswa memang mereka 3,7, 3,8, dan 3,9. Kayak gitu. Jadi kalau kalian di bawah itu sebenarnya bisa aja, cuman to be honest saingannya banyak banget kayak gitu. Dan IELTS-nya nanti juga dilihat juga. That's why harus ambil IELTS preparation di JET.
Karena jujur IELTS-nya itu biasanya teman-teman student-studentku yang dapat beasiswa 100%, 50% itu pasti IELTS-nya 7 ke atas. Walaupun sebenarnya minimal 6,5, tapi mostly mereka 7 ke atas atau 7,5 kayak gitu. Any question? Oke, itu saja kamu Dito. Ada lagi? Cukup Mas, makasih. Oke, sudah cukup ya. Oke, untuk selanjutnya penanya selanjutnya. Oke, so please raise your hand. Oke, Rifki Suprapto. Oke, halo Rifki. Sebentar, tak keluar ya. Bentar. Oke. Ya, selamat malam semuanya. Selamat malam Rifki. Mau bertanya apa? Jadi, gini Mas. Yang pertama, kalau aku kan sendiri sudah member priority ya dari setahun yang lalu. Nah, emang aku kan terkendala pertama keterbatasan fisik yang aku bisa fungsikan itu tangan kanan sama kaki kanan. Kalau yang tangan kiri sama kaki kiri belum bisa gerak normal. Oke. Nah, kalau di jahit itu kalau tidak salah yang di belakangnya Borobudur Plaza itu bukan sih Mas? Iya, betul. Aku kemarin kayaknya barusan lewat loh Mas. Oh, barusan lewat ya. Kantor baru. Bener berarti. Yang aku tanyakan sama Mbak Claudia ini, misal ini kan kemarin sudah bimbingan sama sedikit nambahin sama Mas Pramudita ya. Jadi kalau mau jadi member priority itu nggak ada ruginya, untungnya banyak banget. Aku bimbingan itu sama mentornya di NIC itu udah setahun itu dibimbing banget, mulai dari bikin CV, motivation letter, alhamdulillah sudah semua. Jadi nanti kita dibikinin kayak deadline tanggal bulan sekian itu kita harus achieve apa gitu. Misal bulan pertama kita harus bikin paspor kalau belum punya paspor. Terus apa nanti ditarget juga sama mentornya. Itu terus kalau yang aku sendiri itu misal kalau yang tadi yang aku tertarik itu ini living gaji part time seminggu bisa nutup living cost sebulan itu berlaku di hampir semua negara atau ada negara tertentu yang tidak. Aku kan tidak bisa kerja part time. Kan beberapa kan sempat ganti negara karena kan keterbatasan bahasa Inggris ya. IELTS-nya belum pernah nyoba, cuman dulu tuh pernah ngambil TOEFL itu ya, TOEFL paper based test itu masih di bawah 500. Itu terakhir sama Kak Dedi, itu aku ke PEX Hungaria. Kebetulan ada dosenku juga yang lagi ambil studi di sana. Nah ini kebetulan lagi di Jawa Tengah, lagi di Jogja. Cuman karena agendanya padat banget, belum bisa aku tatap mukain. Nah kalau semisal aku ini memungkinkan enggak kalau semisal ke Hungaria, ke PEX itu terus biaya sendiri, cuman sebagiannya tetap sambil kerja, memungkinkan untuk disabilitas. Mungkin seperti itu sih Mbak. Oke, sorry Rifki ya. Oke, thank you for helping me kesan dan pesan menjadi member gitu ya. Jadi thank you udah join NIC juga, and iya Dedi kebetulan base-nya di Bali dan aku di Jogja, but kalau mau ke kantor Jogja juga silahkan, atau mau kontak aku juga boleh silahkan. Kemudian latihan sama siapa ya itu waktu itu? English learning apa ya? Oh, oke. Nah, kebetulan kalau di luar negeri, wah ini
Kak Anton semangatnya siapa tadi namanya? Rifki ya, semangatnya Kak Rifki patut diacungin jempol banget ya. Maksudnya sorry to say disability people tapi tetap semangat banget meraih mimpinya ke luar negeri gitu ya. Belum ikut IELTS, harus tes IELTS, yaitu IELTS preparation di JET gitu kan. Member NIC udah, IELTS preparation di JET gitu ya. Nah, sebenarnya kalau di luar negeri itu teman-teman mereka itu sangat menghargai teman-teman yang disability gitu. Jadi to be honest, walaupun I'm Indonesian, sorry to say kalau di luar negeri itu mereka lebih menghargai teman-teman disability gitu. Dan kayak tadi Kak Rifki bilang, ada beberapa negara yang tidak mengizinkan student itu untuk kerja part-time. Contohnya adalah Swiss, Singapura, Malaysia, kemudian juga di aku agak lupa ya, pokoknya tiga negara itu Swiss, Singapura, Malaysia, mereka tidak mengizinkan international student itu untuk kerja part-time. Bahkan kalau kalian kuliah di Swiss, setelah lulus kuliah, kalian benar-benar harus back to your hometown, your home country. Nggak boleh menetap di sana dan tidak akan mendapatkan yang namanya visa kerja full time walaupun kalian udah kuliah ke sana. Kayak gitu. Jadi kalau kalian, jadi aku suka bilang sama studentku, kalau memang kalian mau kerja part time, so make sure negaranya itu memang mengizinkan kalian untuk kerja part time gitu. Dan untuk Rifki, karena mereka sangat menghargai di luar negeri itu untuk disability, so banyak banget pekerjaan-pekerjaan yang sebenarnya masih bisa untuk kamu ambil sebagai disability people gitu. Kamu bisa kerja on campus. Contoh ada student kita yang kuliah di Poland, bahkan dia jadi school representative dari Vistula University. Jadi dia masih kuliah di sana dan dia jadi school representative, so dia megang regional Indonesia. Jadi dia keliling Indonesia untuk memperkenalkan kampusnya kayak gitu. Jadi masih bisa banget, kamu nggak percaya diri karena banyak banget kok di sana gitu. Mungkin untuk lengkapnya nanti bisa langsung consultation sama konsultannya karena di sini waktunya mepet banget. Kalau ada teman-teman yang mau tanya bisa di raise hand atau nyalain langsung speakernya. Oke, ini langsung aja kita akan baca pertanyaan dari chat box ya. Makasih ya Kak Klau. Most welcome Rifki. Oke, ini aku bacain satu-satu ya. Yang pertama dari Kak Sukma. Kalau untuk beasiswa wajib ada TOEFL atau IELTS nggak? Kalau untuk beasiswa wajib TOEFL and IELTS, yes, definitely yes. Khususnya IELTS. Jadi sebenarnya dibanding TOEFL better sebenarnya ngambil IELTS karena tidak semua kampus itu menerima TOEFL, TOEIC, or IBT. Tapi kalau IELTS itu general banget, semua kampus, semua negara pasti akan menerima yang namanya IELTS. Dan kalau S1 minimal IELTS-nya itu adalah 6, no band below 5.5, dan untuk S2 itu adalah 6.5, no band below 6. Dan kalau ingin mendapatkan beasiswa, better kalian harus di atasnya itu. Gitu. Jadi kalau mungkin 6 minimalnya, kalian paling nggak kalau mau dapat beasiswa dapatnya 7 lah overall kayak gitu. Oke, next question Kak Ogi. Oke, next question dari Kak Sukma lagi. Sistem kuliah di luar negeri itu sama kayak di Indo nggak? Jadi kayak ada skripsian di akhir semester atau semacam itu. Oke, beruntungnya buat teman-teman yang kuliah di luar negeri dan sangat tidak menyukai skripsi, kuliah di luar negeri baik S1, S2 tidak ada yang namanya tesis dan tidak ada yang namanya skripsi. That's the good news. Jadi S2, bahkan kalau kalian S2, kalian ada 2 pilihan. Yang pertama kalian boleh pilih mau pakai research ataupun kalian tidak pakai research atau yang biasa disebut dengan coursework. Jadi kalian bebas pilih. Terus gimana Kak mereka nilai kita? Mereka nilai kayak kita SMA di sini. Jadi nanti ada ujian tengah semester, ujian akhir semester, kemudian nanti ada yang namanya magang, kalau di Kanada bahasanya co-op,
kalau di negara lain bahasanya internship, kemudian juga bakalan ada yang namanya project kayak gitu. Jadi mereka tidak ada ujian skripsi, yudisium atau apapun itu mereka nggak ada gitu. Bahkan kuliahnya seminggu hanya 2 kali, 3 kali itu untuk S2 juga ada kayak gitu. Jadi mereka lebih mengedepankan life balance gitu. That's why kalian masih bisa punya waktu untuk kerja part time gitu. Oke. Next question Kak Ogi. Next question. IELTS dari Kak Sri ya, IELTS-nya ada yang online nggak atau harus online? Nah, ini nanti akan dijawab oleh Kak Anton mungkin ya, nanti gitu. Kak mau tanya quality apa aja yang dibutuhkan untuk bisa kuliah study abroad. Oke, jadi yang harus dipersiapkan sebenarnya of course pasti bahasa gitu ya, tapi kalian tenang aja karena banyak studentku bilang, Kak bahasa aku nggak cas-cus nih gitu, nggak fluently in English gitu. Nah, nggak perlu khawatir, as long as kalian lulus dari English requirements-nya mereka, maka kalian bisa langsung kuliah kayak gitu. Bahkan kalaupun IELTS-nya nggak lulus, nilainya di bawah itu, kalian nanti bisa sekolah bahasa dulu di sana. Jadi yang harus dipersiapkan adalah bahasa ya paling gitu, sama nilai kalau kalian mau dapat beasiswa. Mas Ogi. Oke, ini sambil menjawab pertanyaan dari Sri Handayani ya. Oke. Yang IELTS preparation-nya itu ada yang online atau enggak, atau harus offline. Oke, untuk saat ini kami masih menyediakan untuk yang offline dulu. Jadi mungkin untuk IELTS preparation bisa langsung datang saja di Jogja English Training Center, dan juga bisa langsung aja follow IG-nya Jogja English Training Center, @center_, dan juga bisa langsung datang aja di kantor kami di RW Mangin City 38, tepat di belakang Borobudur Plaza. Oke, lanjut lagi untuk pertanyaan selanjutnya. Oke, untuk pembukaan beasiswa nih ada satu pertanyaan lagi dari Sri Handayani. Ada batas maksimal usia nggak untuk beasiswa yang buka dari negara mana? Dan ada satu lagi, dan ada informasi beasiswa yang buka tuh dari negara mana saja. Oke. Oke, Kak Sri Handayani, hello, salam kenal. Thank you for the question, good question banget. Mungkin menjadi pertanyaan dari teman-teman semua. Ada batas maksimal enggak untuk dapetin beasiswa itu tergantung dari beasiswanya ya, kayak gitu. Contoh kayak Chevening, setauku itu hanya untuk mereka yang memang mereka punya pengalaman kerja minimal 2 tahun atau 5 tahun ya, if I'm not mistaken gitu. Nanti bisa aku bantu cek di website mereka langsung. Kemudian kalau dari kampus biasanya itu tidak ada batas maksimal usia, tapi usahakan tidak ada yang namanya gap year. Apa itu gap year? Jadi misalkan kalian lulus SMA atau lulus S1 tahun ini, usahakan tahun itu juga atau tahun depannya itu langsung melanjutkan studi gitu. Apa yang terjadi kalau misalkan ada gap year? Tetap bisa nggak? Bisa. Hanya saja nanti di motivation letter atau di statement letter, teman-teman harus menjelaskan selama gap year itu 1 tahun atau 2 tahun, teman-teman itu apa yang dilakukan. Gitu. Nggak bisa kalau jawabnya, oh aku bantuin orang tua nih. Nah, itu harus ada hitam di atas putih. Jadi misalkan, aku kursus bahasa Inggris, oke, buktinya mana, evidence-nya. Aku kerja nih di sales marketing setelah aku lulus S1 gitu. Nah, itu harus ada buktinya. Jadi usahakan tidak ada gap year gitu. Dan kemudian biasanya kita akan melihat dari umur. Contoh kemarin ada yang mau ngambil S1, jadi dia udah S1 di Indo, kemudian mau ngambil S1 di luar negeri lagi dan umurnya 34 tahun. Itu kita akan sarankan jangan mengambil S1 karena kalian akan downgrade dan itu akan menyusahkan visa. Karena embassy pasti akan berpikir
anak ini kenapa ya udah lulus S1 tapi anak ini kok jauh-jauh kuliah ke luar negeri ngambil S1 lagi. Kemudian umurnya udah mature. Jadi biasanya kita saranin kalau memang mau seperti itu langsung ambil S2. Kayak gitu. Jadi sebenarnya tidak ada batas maksimal. Hanya saja nanti ada case-case khusus. That's why sebelum daftar teman-teman harus konsultasi ke kita gitu. Jadi kita expert di bidang itu. Kalau NIC expertnya di bidang consultation study abroad. Kalau JET expertnya di bidang IELTS preparation. Nanti bisa konsultasi gitu ya. Nah, ada informasi beasiswa yang buka dari negara mana aja. Banyak banget Kak Sri Handayani. Dari Australian mereka ada Australian Awardee, Australian Scholarship, dan yang terbaru dari Australia itu ada Destination Australian Scholarship. Jadi mereka memberikan beasiswa 150 juta rupiah per tahun untuk student. Hanya saja lagi-lagi tidak hanya untuk Indonesian ataupun tidak hanya untuk Australianya aja, tapi mereka terbuka untuk umum. Bahkan Australian student pun mereka bisa apply untuk scholarship itu. Kayak gitu. Ada lagi? Oke, ini ada satu lagi nih pertanyaan dari Adila Rahma. Oke, Kak, kira-kira bisa konsultasi online face to face nggak sama orang tua gitu? Kapan ya? Oke, so Aldila bisa banget, tapi better untuk janjian karena aku suka keluar kota dan juga aku suka isi information seperti ini di sekolah-sekolah dan di kampus-kampus daripada nanti udah datang ke kantor ternyata nggak ketemu aku, jadi better untuk untuk janjian dulu ya. Tadi aku udah share teman-teman WhatsAppku, so if you guys have any question regarding the study abroad and NIC, please do not hesitate to contact me through my WhatsApp number yang aku tadi udah share gitu. Oke, dan sejauh itu saja sih kalau pertanyaannya. Dan sekali lagi selamat sekali lagi untuk Pramudito Kartiko sebagai dua pertanyaan pertama nih. Pramudito Kartiko dan Rifki Suprapto. Sesuai dengan saya yang jadikan tadi bahwa dua penanya pertama ini akan mendapat voucher e-wallet sebesar 25.000 ya. Oke, sekali lagi selamat untuk dua orang ini dan sebenarnya kami itu masih ada 2 voucher lagi. Nah, dan di sini aku akan bagikan untuk yang bisa menjawab 2 pertanyaan. Jadi sekarang ini saatnya sesi kuis. Jadi di kuis ini aku akan menanyakan 2 pertanyaan yang terkait dengan presentasi yang disampaikan oleh Claudia tadi dari NIC. Oke, dan untuk pertanyaan pertama, Sebentar. Ya. Nanti yang raise hand itu diaba-aba dulu. Yang raise hand. Diaba-aba dulu ya. Okay. Jadi jangan rebutan. Nanti akan Kak Antoni count. Oke. Iya, aku akan count ya berarti ya. Oke, dan untuk pertanyaan pertama ini adalah sebenarnya dari form, saya itu sudah membaca form ya dari beberapa hari yang lalu, itu banyak banget dari kalian yang pengen banget kuliah di Australia. Ya, banyak banget yang pengen kuliah di Australia nih. Jadi aku akan memberikan 1 pertanyaan di kuis ini yang terkait dengan kuliah di Australia. Oke, untuk pertanyaannya adalah berapa nominal biaya kuliah di Australia itu sendiri untuk per semester untuk diploma S1 atau S2? Aba-aba dulu ya. Aba-aba dulu. Yo. Aba-aba dulu. Oke. Sudah pertanyaan, aku akan bacakan 1 kali lagi ya pertanyaannya. Oke, pertanyaannya adalah berapa biaya nominal kuliah di Australia per semester untuk diploma S1 dan S2? Oke. Kalian bisa raise hand in 3, 2, 1, go. Oke. Megan Harun. Oke, Megan. Oke, so untuk di Australia ya, untuk diploma mulai dari 4.000 Australian dollar per semester, S1 7.500
Australian dollar per semester, S2 8.500 Australian dollar per semester. Oke, betul nggak Niklo? Betul Ah, banget. Terima kasih sudah memperhatikan Oke. presentasi aku. Oke, sekali lagi selamat Megan. Oke. Yay. Alright, sekarang let's move on the second question ya. Lanjut ke pertanyaan kedua. Oke, untuk pertanyaan kedua ini adalah apa saja sih langkah-langkah untuk bisa sekolah di luar negeri? Oke, apa saja langkah-langkahnya? Langkah-langkahnya apa saja sih buat kita tuh bisa kuliah atau sekolah di luar negeri? Oke, in 3, 2, 1, go. Oke, Sukma Pratiwi ya. Oke, selamat malam Kak. Mohon maaf nggak bisa on cam. Tidak masalah Sukma. Oke, jadi langkah-langkah sekolah ke luar negeri itu yang pertama bisa jadi member. Terus yang kedua berkonsultasi. Yang ketiga daftar ke kampus. Terus yang keempat IELTS or EPT. Terus yang kelima LOE dan simulasi biaya. Setelah itu pembayaran, lanjut ke COE, langsung yang ke-8 itu visa, yang ke-9 departure briefing, dan yang terakhir departure atau keberangkatannya setelah semua langkah-langkah sebelumnya dilaksanakan. Oke, betul Claudia? Betul. Betul sekali. Oke, sekali lagi selamat untuk Sukma dan selamat untuk Sukma Pratiwi dan Megan Harum yang akan mendapatkan voucher e-wallet sebesar 25.000 ya. Oke, nanti saya akan WhatsApp untuk formnya untuk hadiah itu. Oke, dan untuk selanjutnya adalah kita akan ada beberapa announcement dari mungkin dari NIC, dari Claudia mau menyampaikan announcement. Oke, announcement aku sih sebenarnya ini aja, karena tanggal 16 Oktober besok di Grand Mercure jam 2 sampai jam 6 kita bakalan ngadain yang namanya Education Expo Fair. Banyak puluhan kampus dari negara. Terakhir bulan Juni kemarin kita ada kurang lebih 23 kampus dari berbagai negara yang datang ke NIC Education Expo kita. So pastikan teman-teman hadir di acara itu. Boleh bawa orang tua, boleh bawa hasil rapot juga atau ijazah kalau misalkan mau tanya dengan nilai segini, dengan IPK segini, kira-kira akan mendapatkan beasiswa berapa. Tidak perlu khawatir karena mereka tidak tahu bahasa Indonesia, teman-teman nggak perlu khawatir karena kita menyediakan translator ataupun interpreter seperti itu. Itu aja sih Kak Anton, announcement dari aku gitu. Oke, dari saya sendiri untuk announcement-nya, karena ini juga adalah salah satu acara dari Jogja English Training Center English Club. Jadi sekali lagi saya akan menjelaskan bahwa English Club ini adalah satu komunitas yang sebenarnya sudah berdiri selama satu tahun dan sempat vakum selama 3 atau 4 bulan, dan baru di bulan ini itu aktif kembali English Club. Dan ini adalah acara kedua sebelumnya itu kita ada acara coffee break dengan salah satu native speaker Samantha Perez. Dia adalah satu lecturer dari UGM yang dimana di minggu lalu itu kita sempat sharing tentang how to express yourself through poetry. Jadi kita kayak sharing tentang gimana sih caranya untuk mengekspresikan diri melalui puisi dengan cara yang bagus dan indah sekali. Dan acara itu juga free, dan sebenarnya kebanyakan acara English Club kami itu free, tidak dipungut biaya, dan itu pun tidak hanya terbuka untuk student dari chapter, tapi juga untuk umum. Dan especially bagi ada yang di Jogja nih, boleh banget ikut komunitas kami, English Club, Center English Club, dan kami juga sebenarnya available di WhatsApp group. Jadi bagi kalian semua yang mau join
nanti aku akan announce di WhatsApp group bagi kalian yang mau ikut join di grup kami. Dan untuk acara-acara yang akan datang untuk English Club sendiri, sebenarnya untuk bagi kalian yang ada di Jogja nih, aku pengen banget ngadain acara kayak kita hang out bareng, kita kayak just only hang out together and then talk in English in the hangout place in some of the places. Dan kita juga akan ada kayak jalan-jalan bareng di Trans Jogja, dan kita juga akan share stories in English. Jadi di sini kalian akan practice dan juga menambah kenalan baru, menambah teman baru juga, dan kalian juga mendapatkan banyak ilmu. Dan juga bagi kalian yang tidak di Jogja, jangan khawatir bagi kalian nggak di Jogja, karena di English Club sendiri juga akan ada kegiatan kegiatan online yang dimana kita akan ada kayak online meetings, dan juga kita akan juga ada webinar seru lainnya juga. Nah, webinar ini juga sebenarnya terkait dengan kayak how to be good in making CV, atau mungkin juga bagaimana sih caranya ngomong sama bule, atau mungkin English for traveling or English for jobs, for any kinds of purposes. Jadi teman-teman boleh banget di-share ke teman-temannya untuk ikut di English Club kami. Oke, itu saja sih sebenarnya, dan I think that's it for the webinar. Dan jika kalian mau ada pertanyaan lebih lanjut, bisa dong kontak Claudia ya, bisa kontak Claudia. Dan juga kalau kalian pengen banget tahu info tentang program-program kami juga di Jet Center, boleh banget follow IG kami di Jet Center, @jetcenter_, dan keep updating on the others program from our Jogja English Training Center. Jadi kita akan banyak banget program yang akan jalan di Jogja English Training Center. Jadi keep update and keep for the more updates for our program here in the GEDC. Dan juga follow NIEC juga, follow Instagram NIEC untuk mengetahui info-info selanjutnya dari NIEC dan juga info update dari NIEC. Oke, setelah itu saja, dan terima kasih sekali lagi untuk Vinda Claudia dari NIEC Jogja. Thank you for having me. See you. Ya, dan itu saja untuk hari ini, dan aku sangat senang banget ketemu dengan orang-orang yang ada di sini, dan itu saja untuk hari ini. Dan untuk para pemenang, aku akan WhatsApp lebih lanjut lagi untuk detailsnya untuk pemenangnya, dan juga sudah ya Ogi ya, oke, mantap sekali Ogi, and thank you so much Ogi ya. Terima kasih banyak Ogi, sudah bantu aku banyak sekali di sini. Dan juga setelah ini aku akan announce untuk English Club dan juga others program di grup Study Abroad 101. Oke, itu saja, dan terima kasih dan selamat malam semuanya, dan enjoy your weekend everyone, and see you in next video. Bye. Bye, thank you. See you soon. Thank you ya semuanya. Oh, bagi yang belum isi formulirnya, bisa isi formulir ya. Tadi yang udah menang ada di chat. Thank you.